Badan Kepegawaian PKN ini mengumumkan ratusan calon pegawai negeri sipil mengundurkan diri. Salah satu alasannya karena mereka menilai gaji dan tunjangan yang diterima tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada. Alhamdulillah jumpa dan berjumpa lagi dengan channel yang kita kembangkan di Mas Oji Channel, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat ya pastinya. Dan senang sekali saya kembali membersamai teman-teman semuanya untuk menyampaikan berbagai macam sajian informasi, mungkin bisa juga motivasi yang bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita ingin sharing sebuah informasi yang minggu-minggu ini, akhir-akhir ini menjadi sebuah pemberitaan ya di luaran sana. Apa itu? Fenomena para calon pegawai negeri sipil atau ASN ya. Kan banyak nih teman-teman yang pingin daftar PNS. Nah, ternyata teman-teman semuanya yang terjadi akhir-akhir ini, begitu mereka sudah diterima, ada ratusan CPNS yang sudah ditetapkan diterima, itu mengundurkan diri. Wow, kenapa ya? Padahal yang masuk ke situ itu kan sudah dijamin oleh negara gitu ya. Dan ribuan orang, bahkan jutaan barangkali anak negeri di negeri ini mengharapkan bisa diterima sebagai PNS atau ASN. Tapi ternyata setelah diumumkan penerimaan CPNS tahun 2021 kemarin, ini ada ratusan orang yang kemudian mengundurkan diri nih. Kenapa sebabnya? Salah satunya adalah karena gajinya atau pendapatannya yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka atau harapan mereka. Nah, sebenarnya teman-teman semuanya berapa sih gaji PNS? Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, kita bukan ingin membanding-bandingkan, tetapi kita ingin tahu kenapa permasalahan gaji PNS ini menjadi penyebab para calon pegawai negeri ini mengundurkan diri. Nah, yuk kita simak informasi terkait dengan mundurnya para calon pegawai negeri sipil dan berapa sih gaji CPNS yang ada di Indonesia. Yuk kita simak tayangannya dalam konten yang berikut ini. Sahabat MOC, ratusan CPNS atau calon pegawai negeri sipil dikabarkan mengundurkan diri setelah berhasil lolos tes seleksi penerimaan tahun 2021. Padahal banyak sekali CPNS yang tidak lolos dan ingin merebutkan kursi sejumlah instansi atau lembaga. Diketahui dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN mencatat sebanyak 105 CPNS yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tes seleksi penerimaan tahun 2021. Kementerian Perhubungan sebagai instansi dengan jumlah yang mengundurkan diri paling banyak, mencapai kurang lebih 11 orang. Badan Kepegawaian PKN ini mengumumkan ratusan calon pegawai negeri sipil mengundurkan diri. Salah satu alasannya karena mereka menilai gaji dan tunjangan yang diterima tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi mereka. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Humas dan Kerjasama BKN, Satya Pertama, pada Minggu 29 Mei 2022. Mereka kaget melihat gaji dan tunjangannya, ujarnya. Selain soal gaji yang dinilai kecil, Satya juga mengungkapkan alasan CPNS mengundurkan diri karena mengeluhkan lokasi pekerjaan yang tidak sesuai. Juga dapat kesempatan di tempat lain, kehilangan motivasi kerja, dan lain-lainnya, kata Satya. Berapa sih sebenarnya gaji PNS sehingga CPNS mengundurkan diri? Penghasilan PNS ini sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 15 tahun 2019. Besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai dengan golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan atau MKG. Besaran gaji PNS dihitung berdasarkan capaian pendidikan terakhir dan masa kerja mulai dari kurang dari 1 tahun sampai 27 tahun. Gaji PNS terendah adalah golongan 1A yang merupakan lulusan SD atau SMP, yaitu di rentang 1,56 juta sampai 2,3 juta. Untuk gaji PNS golongan 2 alias lulusan SMA sampai dengan D3, gaji terendah berada di rentang 2,2 juta hingga 3,3 juta. Sementara itu untuk gaji tertinggi berada di rentang 2,3 juta hingga 3,8 juta.
Adapun untuk PNS golongan 3 yang merupakan lulusan S1 hingga S3, besarannya pun bervariasi, di mana yang terendah dan golongan 3A yaitu berada di rentang 2,5 juta hingga 4,2 juta, dan tertinggi di rentang 2,9 juta hingga 4,79 juta. Semoga ini bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semuanya, bahwa menjadi PNS tetap saja ada hal yang harus dipertimbangkan, terutama soal pendapatan atau gaji yang harusnya tidak sesuai dengan apa yang ingin mereka capai. Jika memang ekspektasinya terlalu tinggi, sebaiknya berpikir ulang untuk bisa mengabdi sebagai tenaga PNS atau ASN. Itu tadi teman-teman semuanya udah kita simak ya, tentang besaran gaji PNS. Ya relatif ya, tidak bisa kita lihat besar kecilnya, karena sebenarnya pendapatan itu diukur bukan besar kecilnya nominal, tetapi bagaimana kita bisa menyikapinya, tentang rasa syukur itu. Ataupun keputusan bagi mereka yang mengundurkan diri, yaitu hak bagi mereka, tetapi memang harusnya kita bisa belajar bahwa sebelum betul-betul kita memutuskan untuk mendaftar sebagai abdi negara PNS, ketahui dulu dong berapa sih pendapatannya. Jangan hanya euforia pingin masuk ke instansi, pingin jadi abdi negara, pegawai negeri sipil, tetapi tiba-tiba harus memutuskan mundur setelah dinyatakan diterima. Mudah-mudahan pemerintah juga bisa lebih bijak lagi mensosialisasikan apa-apa konsekuensi yang bisa diterima bagi setiap orang yang mengundurkan diri. Mudah-mudahan itu yang menjadi informasi kita ini bisa menjadi sebuah hikmah buat kita semuanya ya teman-teman semuanya. Itu aja teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sharingkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel kita supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih kebersamaannya. Kita undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.